Ibrahim punya agama, ngawur itu ya. Ibrahim punya agama, ngawur itu ya. Saya bicara Ibrahim di Alkitab. Abraham di Alkitab, bukan Ibrahim di luar Alkitab. Ingat, saya Pendeta Henry Randianta, Master of Bibliology Study, berbicara tentang Ibrahim yang ada di Alkitab, bukan Ibrahim di luar Alkitab. Sebab Ibrahim di Alkitab dengan Ibrahim di luar Alkitab, dua nabi berbeda. Clear? Ya. Ibrahim di Alkitab punya agama, ngawur itu. Ngawur ya, kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa agama Abrahamik, Bathuk Nonong Sidik itu BNS itu ya. Bathuk etok sik nonong, elmune nol putul itu. Ya, Ibrahim punya agama, ngawur itu. Ibrahim punya agama, jelas itu ngawur. Ada periode manusia hidup di jagat raya ini tanpa agama dan tanpa kitab suci. Meskipun hidup tanpa agama dan tanpa kitab suci, seseorang yang hidup pada era itu tetap bisa masuk surga. 1. Era Adam sampai Musa. Terjadi tahun 6000 sebelum Masehi sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Di era ini tidak ada agama, tidak ada kitab suci. Orang-orang seperti Adam, Henoh, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub sampai Yusuf adalah tokoh-tokoh yang tidak punya agama dan tidak punya kitab suci. Ya. Jadi dipastikan Ibrahim itu tidak punya agama. Clear sampai sini? Ya. Ya, kalau Anda menarasikan Ibrahim seagama dengan kami, ya ngawur itu. Ingat, saya bicara Ibrahim di Alkitab, bukan Ibrahim di luar Alkitab. Bagaimana mereka bisa selamat masuk surga padahal tidak punya agama dan tidak punya kitab suci? Roma 5 ayat 12 dan 13. Oleh karena satu orang, yaitu Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia dan juga maut telah menjalar ke semua orang sehingga semua orang telah berbuat dosa. Inilah yang disebut dosa yang diwariskan Adam. Dosa waris membuat kita mati, maut kekal. Sedangkan dosa karena perbuatan tidak diperhitungkan karena Taurat belum ada. Orang bisa selamat asal percaya kepada Yahweh, yaitu Yesus yang roh, dan melakukan satu korban bakaran. Kain, contohnya, Kain masuk neraka bukan karena membunuh Habil. Kain masuk neraka karena tidak beriman kepada Yahweh, tidak beriman kepada Yesus yang roh itu. Dibuktikan Kain tidak melakukan korban bakaran, malah memberi persembahan hasil pertanian. Kejadian 4 ayat 3. Nuh adalah seorang petani sama seperti Kain. Kejadian 9 ayat 20. Meskipun Nuh ini seorang petani, tapi Nuh melakukan korban bakaran. Kejadian 8 ayat 20. Sehingga Nuh ini disebut orang benar. Kejadian 6 ayat 9. Sama dengan Habel juga disebut orang benar. Matius 23 ayat 35. Tetapi kalau Kain disebut berasal dari si jahat. 1 Yohanes 3 ayat 12. Jadi very clear, era Adam sampai Musa tidak ada agama dan tidak ada kitab suci. Tetapi orang bisa selamat asal percaya kepada Yahweh, Yesus roh itu, dan melakukan korban bakaran. Very clear sampai sini. Yang kedua, era Musa sampai Maleaki. Terjadi tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 1 Masehi. Ya, inilah yang disebut era orang beragama.
Nama agamanya adalah agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 1. Dimulai sejak Yesus Allah menulis dengan jarinya. Keluaran 31 ayat 18 sampai dengan era Nabi Maleaki. Satu-satunya agama yang pernah ada di jagat raya ini adalah agama Yahudi. Era ini adalah era beragama Yahudi dan ada 39 kitab yang disebut langsung oleh Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 44 Yesus berkata dan menyebut langsung, harus digenapi yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Itu Yesus jelas menyebut Taurat Musa, Mazmur dan nabi-nabi, kitab nabi-nabi. Di era orang beragama, dosa jadi nambah. Dulu hanya dosa waris doang, sekarang nambah dosa hukum Taurat. Maka persembahan kurbannya juga nambah. Dulu cuma 1 kurban, yaitu kurban bakaran, sekarang nambah jadi 5. Yaitu apa? Kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penebus salah, dan kurban penghapus dosa. Jangan kebalik ya, penebus salah, penghapus dosa, bukan kurban penebus dosa ya. Jangan kebalik-balik. Yang benar itu kurban penebus salah, penghapus dosa. Keselamatan tetap sama, tidak berubah, yaitu harus percaya kepada Yahweh, Yesus yang roh itu, dan harus melakukan 5 kurban itu. Nah, sekarang yang ketiga, era tidak ada agama tapi ada kitab suci. Ya, terjadi tahun 1 Masehi sampai sekarang, sampai kiamat, sampai selamanya di bumi baru kelak. Alkitab Perjanjian Lama dilanjutkan ke Alkitab Perjanjian Baru. Agama Yahudi sudah bubar jalan karena 3 hal ini. Yahweh dibentuk jadi manusia, Yesaya 43 ayat 10, Taurat batal, Efesus 2 ayat 15, dan bait Allah runtuh, Matius 24 ayat 2, digenapi tahun 70 Masehi. Maka keselamatan itu hanya karena iman kepada Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15. Dilarang potong kurban meskipun dilakukan dengan tata cara Taurat. Ibrani 10 ayat 8. Maka muncullah orang Kristen yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi Kristen itu Allahnya punya nama Yesus Kristus. Jadi Tuhan dan Allahnya itu punya nama Yesus Kristus. Satu-satunya di jagat raya ini yang Tuhan dan Allahnya punya nama ya cuman Tuhan Allahnya orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Era Kristen tidak ada agama. Catat baik-baik, era kekristenan tidak ada agama, tapi mempunyai satu-satunya kitab suci, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Untuk selamat masuk surga itu hanya karena iman pada Kristus, sedangkan perbuatan baik nanti ditukar dengan mahkota. Matius 16 ayat 27, Matius 25 ayat 34. Kesimpulan, beragama sudah berlalu. Ya, era beragama sudah berlalu, sudah bubar jalan tahun 70 Masehi. Satu-satunya agama yang pernah ada di jagat raya adalah agama Yahudi, dan itu sudah bubar jalan tahun 70 Masehi. Kalau sekarang masih ada orang ngaku-ngaku Yahudi, Yesus menyebutnya Yahudi palsu, jemaah iblis. Wahyu 3 ayat 9, Wahyu 2 ayat 9. Sekarang adalah era orang Kristen, orang beriman kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Iman kepada Bapa, go to hell. Iman kepada Tritunggal, go to hell. Iman kepada segitiga, go to hell. Iman harus percaya kepada Kristus. Di zaman sekarang ini, di zaman orang beriman, maka agama sama sekali tidak bisa menjamin surga. Ya, korban sembelihan binatang dilarang dilakukan lagi. Ya, very clear ya.
Salam Pendeta HTD. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara, sekarang ini bukan era orang beragama. Era orang beragama itu sudah berlalu, apalagi mengatakan Ibrahim punya agama. Ngawur itu. Saya bicara Ibrahim Alkitab ya, saya tidak bicara Ibrahim yang di luar Alkitab. Itu beda orang, ya. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara, ayo back to the scripture, ayo kembali ke Alkitab. Betapa selama ini kita jungkir balik ya Pak, ya betul. Ya, berarti Kristen bukan agama, ya bukanlah. Ya, tidak ada itu agama Kristen. Kristen itu faith, iman. Iman percaya kepada Kristus. Era beragama sudah bubar jalan, Pak. Satu-satunya agama di Jakarta Raya itu ya cuman agama Yahudi. Alkitab nulis begitu. Ya, very clear. Jadi kalau agama Katolik, ya nggak ada agama Katolik. Agama Kristen Protestan nggak ada. Ya, itu masuk Nasrani itu, Pak. Ya, betul. Ya. Kristen itu bukan agama. Kristen itu faith, iman kepada Yesus Kristus. Orang yang memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Kalau Allahmu itu Bapa, ya kamu bukan Kristen. Go to hell. Kalau Allahmu Tritunggal, kamu bukan Kristen, go to hell. Kalau Allahmu segitiga, kamu bukan Kristen, go to hell. Very clear? Very clear, tidak bisa dibantah, ini Alkitab. Ya. Jadi Ibrahim punya agama, ngawur itu. Ingat, ini Ibrahim Alkitab. Kalau ada Ibrahim di tempat lain, ya monggo silahkan itu Ibrahimmu. Ya, pasti beda orang dengan Ibrahim Alkitab, Abraham Alkitab. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.